Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Atira Mutmenawardani dengan NIM A0312411138 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas PB 222. Adapun tugasnya yaitu mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah. Judul dari karya tulis ilmiah saya yaitu Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nah, dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, saya melakukan review terhadap beberapa jurnal dan buku yang relevan dengan topik pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber-sumber ini memberikan landasan teori dan data empiris yang kuat untuk menjelaskan bagaimana audit internal dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan kendala laporan keuangan perusahaan. Dengan memahami berbagai perspektif dari literatur yang saya dapat identifikasi, faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan audit internal dalam praktik. Nah, review literatur ini tuh mencakup referensi utama seperti buku audit, pemeriksaan akuntan, panduan praktis dalam audit, dan beberapa jurnal terkini yang membahas studi kasus terkait pengaruh audit internal pada laporan keuangan. Nah, hasil review ini tuh menjadi dasar dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dalam karya tulis ilmiah yang saya buat. Nah, adapun alasan pemilihan judul, yang pertama ada relevansi dengan akuntansi, kedua pentingnya peran audit internal, ketiga pemahaman dasar untuk karir akuntan, empat itu mudah dipahami. Saya memilih judul ini karena audit internal adalah bagian penting dari akuntansi yang dimana dapat membantu dan memastikan laporan keuangan perusahaan itu jujur dan dapat dipercaya. Saya sebagai mahasiswa baru akuntansi sangat ingin memahami bagaimana peran audit internal bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ini adalah sebagai dasar pembelajaran lebih dalam tentang dunia akuntansi di masa depan. Nah, latar belakang. Di era bisnis yang sekarang yang sangat modern ini semakin kompleks sehingga memerlukan pengawasan yang lebih baik melalui audit internal. Audit internal membantu meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan dan mencegah kesalahan atau kecurangan. Transparansi dan akurasi laporan keuangan sangat penting bagi stakeholder seperti investor, pemerintah, dan publik. Nah, adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah saya ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal. Dan ketiga, apakah terdapat perbedaan kualitas laporan keuangan pada perusahaan yang menerapkan audit internal secara efektif. Nah, tujuan dari penelitian ini itu ada empat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Kedua, memberikan keyakinan kepada manajemen dan mencegah kecurangan. Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan terakhir, meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Nah, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan melalui studi kasus dengan metode triangulasi data. Contohnya pada perusahaan PT Dharma Banda Jaya yang berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui audit internal dengan metode kuesioner, wawancara, dan analisis laporan keuangan. Nah, referensi ini saya dapatkan dari jurnal PT Dharma Banda Jaya, jurnal laporan keuangan. Nah, mungkin boleh dilihat pada akhir PPT ini. Nah, hasil penelitiannya itu pertama, korelasi positif antara efektivitas audit internal dan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, peningkatan akurasi pelaporan sebesar 45% dari PT Dharma Banda Jaya. Dan yang terakhir, penurunan risiko kesalahan material dan penguatan kepercayaan stakeholder. Nah, penelitian itu bertujuan untuk memahami bagaimana audit internal bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan yang fokusnya adalah memberikan wawasan tentang pentingnya pengendalian internal. Nah, pembahasan. Nah,
Di slide pembahasan ini itu menunjukkan bahwa audit internal tidak hanya mendeteksi kesalahan tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, audit internal ini didukung oleh teknologi modern dan manajemen yang kooperatif memiliki dampak lebih besar pada kualitas laporan keuangan dan dapat ditekankan pentingnya frekuensi audit dan ketertiban auditor yang kompeten. Nah, prospek masa depan. Prospek masa depan dari audit ini, itu perkembangan teknologi dan regulasi akan meningkatkan peran strategis audit internal. Audit internal juga akan menjadi alat utama dalam menjaga integritas laporan keuangan. Nah, kesimpulan dari karya tulis ilmiah saya ini, yang pertama, audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kedua, kompetensi auditor. Nah, mengenai kompetensi ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor internal. Kedua, itu independensi auditor. Independensi berarti auditor internal harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain, terutama manajemen perusahaan. Dan yang keempat itu sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem yang baik akan memudahkan auditor untuk menjalankan tugas dan memastikan laporan keuangannya berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya rekomendasi dan saran. Nah, ini rekomendasi dan saran. Yang pertama itu perusahaan harus meningkatkan pelatihan dan sertifikasi auditor internal. Nah, dengan kompetensi audit yang bagus, itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Nah, kedua itu memperkuat pengendalian internal dengan sistem yang lebih terintegrasi. Dan yang ketiga tuh melakukan audit internal secara rutin dan memastikan kepatuhan dan transparansi. Seperti yang tadi disebutkan bahwa transparansi sangat penting bagi stakeholder. Nah, baik. Nah, adapun referensi yang tadi saya sebutkan, nah ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Ada 13 buku dan maaf, ada 12 buku dan 3 jurnal. Mungkin bisa dilihat. Nah, mungkin, cukup sekian dari presentasi yang saya paparkan. Semoga penelitian itu memberikan pemahaman tentang pentingnya audit internal dalam akuntansi dan menekankan bahwa hasil penelitian dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang berdampak langsung pada kepercayaan stakeholder dan keberlanjutan bisnis. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.